Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, sebelumnya ya tidak bosan-bosannya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah kita bersama untuk lebih sukses. Oke, kemudian pada hari ini tim Investor 87 akan mencoba menganalisa teknikal beberapa saham yang jika kita perhatikan saham-saham ini telah membentuk sebuah pola chart yang sangat unik dan menarik ya, yaitu pola chart cup and handle. Yang menarik pada pola chart ini, jika resistennya berhasil di breakout, maka peluang cuannya sangatlah besar. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 17 Juni 2020 ya, seperti biasa kita awali dengan melihat bagaimana kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini. Setelah kemarin seluruh market indeks global warnanya hijau royo-royo ya, hari ini ada satu indeks yang harus rela terparkir di zona merah, yaitu indeks Nikkei ya, dengan turun minus 0,5%. Saya pikir wajar ya setelah pada hari sebelumnya sempat naik 4% lebih ya. Oke, kemudian bagaimana dengan IHSG? Oke, IHSG yang pada hari sebelumnya telah menjadi runner up ya. Hari ini IHSG sempat terseok-seok setelah menyentuh resisten psikologisnya di harga 5.000 dan tidak mampu mempertahankannya, malah turun kembali ke bawah ya. Namun begitu, IHSG masih berhasil close di zona hijau di harga Rp4.987 atau naik kurang lebih 0,03%. Wow, nyaris sekali ya. Kemudian pada hari ini investor asing masih melakukan jual bersih ya di market IHSG sebesar kurang lebih minus 641 miliar. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG dari chart candlenya. Oke ya, IHSG hari ini close makin mendekati area resisten kuat psikologisnya ya di harga 5.000. Kemudian dari candlenya membentuk doji ya. Kemudian jika dilihat dari volumenya pada hari ini lebih kecil dari volume sebelumnya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya masih berada di zona netral ya, dan membentuk pola golden cross. Oke, kesimpulannya ya, berdasarkan analisa teknikal ini, IHSG masih akan berpeluang ya untuk menguji kembali area resisten psikologisnya di harga 5.000 atau pada garis warna biru ini. Dan jika berhasil di breakout dan berhasil close di atasnya, maka kesempatan untuk menguji resisten berikutnya di harga 5.139 cukup besar ya. Walaupun begitu tetap waspada ya, karena asing beberapa hari terakhir telah berhasil jualannya dengan total yang cukup besar. Dan apabila garis support ini di breakout dan berhasil close di bawahnya dan membentuk candle doji Marubozu dengan candle yang besar, maka terkonfirmasi membentuk pola evening star ya. Ngeri ya. Oke, selanjutnya saham pertama yang akan kita analisa adalah saham WSBP. WSBP hari ini berhasil membreakout resisten harga 197 atau pada garis warna biru ini ya, dan berhasil close di harga Rp208 per lembar sahamnya. Namun begitu, WSBP sebenarnya juga telah melewati resisten keduanya ya di harga 216, namun tidak berhasil mempertahankannya. Kemudian yang menarik, jika dilihat dari trennya, hari ini WSBP berhasil keluar dari tren sideways-nya ya. Kemudian yang menarik jika kita cermati dari pola chartnya, membentuk sebuah pola chart cup and handle ya, yang sudah di breakout.
ini cupnya dan ini handle-nya, sinyal positif ya. Kemudian pada hari ini candlenya membentuk green candle yang cukup besar ya. Kemudian dari volumenya lebih besar 3 kali lipat dari volume rata-rata hariannya. Semoga ini bukan digoreng ya. Kemudian dari stokastiknya masih berada di zona netral dan membentuk pola golden cross ya sejak kemarin. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan asing, teman-teman bisa melihat di sini ya, saham WSBB ini masih didistribusikan oleh asing dengan total jual bersih sebesar minus 34 juta. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dan kembali mempunyai kesempatan untuk menguji resisten di harga 216. Kemudian saham kedua yang akan kita analisa adalah saham WG. Saham WG ini jika dilihat dari pola chartnya sama ya dengan pola chart WSBB tadi, yaitu membentuk sebuah pola cup and handle ya. Kemudian WG ini masih pada tren sideways-nya. Kemudian WG ini hari ini ditutup di harga Rp204 per lembar sahamnya ya, atau secara persentasenya hari ini naik 9% lebih. Wow ya, 11-12 dengan WSBB ya. Dan berhasil close di dekat resisten kuatnya di harga 210. Kemudian yang menarik pada pembukaannya membuat sebuah gap ya, dan membentuk sebuah green candle yang cukup besar. Kemudian yang menarik juga hari ini bisa close di atas garis downtrend minornya ya, atau pada garis warna hitam ini. Kemudian dari volumenya sangat besar dari rata-rata volume hariannya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral ya, dan membentuk pola golden cross. Sangat menarik ya. Kemudian jika melihat dari pergerakan asing hari ini, asing masih melakukan distribusi dengan total jual bersih sebesar minus 123 juta ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan menguji resisten terdekatnya di harga 210. Dan jika berhasil membreakoutnya dan berhasil close di atasnya, WG ini mempunyai kesempatan besar untuk menguji resisten berikutnya di harga 250. Kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham Antam. Oke, sedikit rame ya dan membingungkan ya tampilannya. Oke, hari ini Antam berhasil close di sekitar resisten harga 650-nya atau pada garis warna biru ini ya, dan berhasil close di harga Rp635 per lembar sahamnya. Kemudian yang menarik, Antam ini jika dilihat dari pola chartnya sama ya dengan saham WG tadi ya, yaitu membentuk sebuah pola chart cup and handle. Kemudian dilihat dari tren minornya sudah ada tanda-tanda uptrend ya, ditandai dengan tidak keluar dari garis minor uptrendnya dan tidak membuat lower low. Kemudian dari candle penutupannya membentuk sebuah candle spanning top green ya, dan pada saat pembukaan membuat sebuah gap. Kemudian jika dilihat dari volumenya memang lebih besar dari rata-rata volume hariannya. Kemudian yang menarik juga dari stokastiknya masih berada di zona netral ya, dan membentuk pola golden cross, sinyal buy ya tentunya. Kemudian dari pergerakan asing masih melakukan akumulasi ya pada saham Antam ini. Teman-teman bisa melihat di sini asing telah berhasil beli bersih sebesar kurang lebih 16,35 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, Antam ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya, yaitu menguji resisten terdekatnya di harga Rp650 per lembar sahamnya. Dan jika berhasil membreakoutnya pada resisten ini, Antam ini berpeluang besar menguji resisten berikutnya di harga 720. Kemudian jika tidak berhasil membreakout dan malah mantul ke bawah, Antam ini berpeluang besar menguji support kuatnya di harga 580. Dan jika berhasil tembus juga, maka akan mempunyai kesempatan besar menguji support berikutnya di harga 545 sampai 520 rupiah per lembar sahamnya, lalu baru mantul dan melanjutkan kenaikannya.
Kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham BTPS. Saham ini sering sekali ya kita analisa. Oke, saham BTPS ini jika dilihat dari pola chartnya membentuk sebuah cup and handle ya. Kemudian BTPS ini masih sedang dalam fase uptrend ya, dalam tren minornya. Ditandai dengan masih konsisten membuat higher high dan higher low dan tidak melewati garis minor uptrendnya pada garis warna hitam ini. Kemudian hari ini BTPS berhasil close di dekat area resisten downtrend line-nya ya, dan berhasil close di harga 3.260 atau naik 100 poin, atau secara persentasenya naik 3,16%. Kemudian candlenya membentuk spanning top green ya. Kemudian dari volumenya tepat berada pada volume rata-rata hariannya atau lebih besar dari volume 10 hari ke belakang. Kemudian dari stokastiknya memang berada di zona netral ya, tapi polanya membentuk pola yang datar. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan asing hari ini, asing masih mendistribusikan saham ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total asing telah melakukan jual bersih sebesar kurang lebih minus 5,9 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, BTPS ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya, yaitu menguji resisten terdekat pada garis downtrendnya di resisten kuatnya di harga 3.350 dan 3.480. Dan jika berhasil menembusnya atau membreakoutnya, selanjutnya BTPS ini berpeluang besar untuk menguji resisten pada harga 3.920. Kemudian jika BTPS ini gagal membreakout resisten garis downtrendnya dan malah mantul ke bawah, BTPS ini akan berpeluang besar untuk menguji support kuatnya ya di harga 2.870 sampai 2.800. Dan apabila kemudian mantul, baru saham ini melanjutkan kenaikannya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini ya. Masih tetap disclaimer on ya. Semua resiko ditanggung masing-masing. Mungkin akan banyak perbedaan ya, karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal saja. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa belajar bersama tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.